101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Baik para pendengar, di studio RKU yang beralamat di Jalan Manunggal nomor 19 Sukadana telah hadir narasumber kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Dan untuk itu langsung saja kita menyapa beliau yang tentunya saat ini telah hadir di studio RKU. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak tentunya atas kehadiran di studio RKO ya dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini. Meskipun saat ini tentunya sedang sibuk-sibuknya ya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Baik Bapak, silakan untuk menyapa para pendengar dan memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun kemarin-kemarin juga sudah berdialog ya Pak ya, tentunya dalam program Dialog Interaktif bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih para pendengar radio RKU Kabupaten Kayong Utara, sahabat pemilih. Perkenalkan, nama saya Suherman, anggota KPU Kabupaten Kayong Utara, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Baik, silakan nih Pak Suherman ya untuk sedikit memberikan penjelasan tentang tema yang kita bahas untuk edisi hari ini ya, yaitu tentang pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024. Oke, silakan Bapak. Para pendengar radio RKU Kabupaten Kayong Utara, saat ini KPU Kabupaten Kayong Utara sedang melakukan pemutakhiran data pemilih, di mana tahapan saat ini sedang dilaksanakan tanggapan masyarakat, di mana KPU Kabupaten Kayong Utara telah melakukan penetapan daftar pemilih sementara untuk Kabupaten Kayong Utara ini dengan jumlah pemilih sebesar 90.014 orang pemilih. Di mana untuk jumlah kecamatannya ada 6, jumlah desanya 43 desa, dan jumlah TPS untuk seluruh Kabupaten Kayong Utara 206 TPS. Jadi saat ini dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 November Agustus ini masa tanggapan masyarakat. Jadi sampai dengan kemarin di tanggal 27 bagi warga Kayong Utara yang belum terdaftar sebagai pemilih, silakan melapor kepada PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Kayong Utara. Iya, jadi selain itu juga tentunya masyarakat juga bisa memberikan tanggapan mereka terkait pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti ya Pak ya. Iya. Terkait tentang misalnya calon-calon nanti yang akan berlaga dalam pilkada tersebut. Jadi untuk tanggapan masyarakat ini Pak, apakah bisa juga dipublikasikan misalnya melalui media-media sosial yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara? Untuk saat ini dari tanggal 27 sampai 29 Agustus itu memasuki tahapan untuk pendaftaran calon. Jadi sampai hari ini yang sudah mendaftar ke KPU baru satu pasangan calon. Dan kemarin juga sudah diinformasikan kepada kita pada hari ini tanggal 29 jam 19.00 akan dilakukan lagi satu pendaftaran pasangan calon. Jadi setelah proses nanti penerimaan bakal calon dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara, setelah nanti akan ada tanggapan juga dari masyarakat terkait calon Bupati dan Wakil Bupati itu. Kembali, berarti kira-kira mungkin ada sedikit informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kira-kira ini berapa paslon yang akan mengikuti pilkada di tahun 2024 ini, tepatnya pada bulan November Bapak? Iya, untuk terkait pasangan calon yang mendaftar sampai saat ini memang baru satu ya. Nanti malam juga akan ada satu lagi, karena pendaftaran saat ini hanya dibuka melalui jalur partai politik. Jadi kemarin sudah ada pasangan Pak Romi dan Amru yang diusung oleh 8 partai. Jadi kalau malam ini dari pasangan
yang disampaikan kepada kami Pak Effendi Ahmad dan Pak Sartono, maka untuk dari partainya sendiri kemungkinan dipastikan hanya 2 pasangan calon saja yang akan berlaga di Kabupaten Kayong Utara. Oke, jadi mungkin sudah bisa dipastikan ya Pak ya. Jadi hanya ada 2 pasangan paslon saja yang akan mengikuti pilkada di tahun 2024 ini ya Pak ya. Iya betul. Baik, untuk tahapan berikutnya untuk pemutakhiran data pemilih untuk pilkada ini, di mana kita akan melakukan rapat pleno terbuka untuk penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, di mana di tingkat desa itu akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 September dan nanti akan dilanjutkan di tingkat kecamatan lagi dari tanggal 9 sampai 11 September. Jadi bagi warga masyarakat yang ingin mengetahui beliau sudah terdaftar atau tidak, maka dapat bisa melihat di pengumuman yang telah dipasang oleh PPS di masing-masing RT maupun tempat-tempat seperti kantor desa maupun tempat-tempat pengumuman lainnya, atau bisa melakukan cek DPT online untuk bisa melakukan cek melalui NIK sehingga pemilih dapat mengetahui apakah dia sudah terdaftar atau belum pada daftar pemilih sementara untuk di tingkat Kabupaten Kayong Utara. Demikian Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kita juga menghimbau tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara untuk bisa memastikan bahwa diri Anda ini sudah terdaftar atau belum ya Pak ya pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November di tahun 2024 ini, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya untuk Kabupaten Kayong Utara, kemudian juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ya untuk Kalimantan Barat ya Pak ya. Jadi kita harus memastikan diri nih, kalaupun misalnya Anda belum terdaftar, segera untuk mendaftarkan diri, bisa langsung datang ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Jadi jangan sampai nanti sudah sampai waktunya kok misalnya kita tidak mendapatkan undangan misalnya seperti itu ya Pak ya. Nah baru misalnya kita ribut sibuk sana sini. Nah tapi dari awal mumpung sekarang masih ada waktu ya yang cukup banyak, boleh dikatakan demikian ya Pak ya. Jadi kita masih punya waktu sekitar berapa bulan ya Pak? Sekitar 3 bulan ya, hampir 3 bulan untuk pemilihan nanti. Jadi kita meluangkan waktu untuk memastikan diri kita, apakah diri kita ini ataupun juga anggota keluarga kita ini sudah terdaftar atau belum. Jadi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ini kan merupakan salah satu tahapan paling asasi ya dalam pemilu ya Pak ya, untuk mengawal hak pilih warga negara, termasuk nih khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara dalam memberikan hak pilihnya pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Kayong Utara 5 tahun ke depan. Oke, lanjut kembali Bapak, silakan. Para pemilih, saat ini kan kita sudah memasuki pemutakhiran data pemilih dalam penyusunan DPSHP. Jadi bagi warga Kabupaten Kayong Utara segera melakukan cek apakah mereka terdaftar sebagai pemilih. Bisa dilakukan di cek DPT online itu. Terus kemudian kita akan melakukan penetapan pemilih tetap itu pada tanggal 21 September. Jadi pada saat sebelum tanggal 21 September ini sebaiknya para pemilih yang berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengecekan terhadap terdaftarnya sebagai pemilih. Jadi jika setelah 21 September ini tentunya kami akan tetap mengakomodir, tetapi pemilih itu akan dimasukkan ke dalam DPK. Yang dimaksud dengan DPK ini apa Bapak? Mungkin bisa diperjelas kembali untuk pendengar kita? Iya.
Untuk DPK adalah daftar pemilih khusus, Oke. di mana pemilih khusus ini pada saat kita melakukan pemutakhiran data pemilih, baik itu melalui hasil coklit di lapangan oleh teman-teman Pantarlih, terus kita lakukan pengumuman melalui tanggapan masyarakat, tapi belum juga mengetahui bahwa yang bersangkutan itu terdaftar sebagai pemilih. Namun setelah diketahui setelah tanggal 21 September ini penetapan, maka dia dapat diakomodir menjadi daftar pemilih khusus. Nah, untuk daftar pemilih khusus ini sendiri Bapak, tapi apakah bisa dipastikan bahwa orang tersebut bisa memilih pada saat pemilihan nanti ya di bulan November? Untuk DPK tetap bisa diakomodir apabila yang bersangkutan status kependudukannya adalah warga Kabupaten Kayong Utara. Maka apabila tidak terdaftar di DPT, maka dia bisa kita masukkan di DPK. Jadi beliau berbeda dengan yang sudah ditetapkan sebagai DPT. Jadi orang yang tidak termasuk di DPT ini, dia datang ke TPS pada saat pemilihan di waktu akhir. Waktu akhir. Dari jam 12 sampai jam 13. Sehingga beliau untuk yang DPK ini tidak bisa masuk pada saat pemilihan seperti di DPT ya, dari jam 7 sampai jam 12 itu. Jadi cuma itu saja ya Pak ya perbedaannya ya. Iya. Jadi perbedaannya cuma waktu saja ya. Jadi mereka tidak bisa untuk melakukan pemilihan di awal misalnya dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Tapi memang ada waktu khusus, tapi mereka juga diberikan hak sepenuhnya untuk bisa melakukan pemilihan tadi ya Pak ya. Iya, betul itu. Oke, jadi mereka benar-benar bisa untuk memilih meskipun hanya beda waktunya saja. Iya. Oke. Nah, selain itu Bapak kan untuk adik-adik remaja kita yang saat ini sedang menimba ilmu nih di luar daerah. Ini bagaimana nih Pak proses bagi mereka untuk memberikan hak pilihnya ini? Apakah misalnya di sana mereka juga bisa memilih untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, atau misalnya khususnya untuk yang di Kota Pontianak mereka hanya bisa memilih gubernur dan wakil gubernurnya saja? Baik. Untuk adik-adik yang mahasiswa yang sedang menjalani belajar ya, tugas belajar khususnya di wilayah perkotaan, bisa saja di wilayah Pontianak ataupun di luar Kabupaten Kayong Utara seperti Ketapang. Jadi saat mereka terdaftar di Kabupaten Kayong Utara ataupun di Pontianak, nanti setelah penetapan DPT kita ada yang namanya masa DPTB atau pindah memilih. Di pindah memilih ini, jika yang bersangkutan ini terdaftarnya di Kayong Utara, kemudian pada tanggal 27 November pemilihan bupati dan wakil bupati dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi pada masa H-7 itu paling lambat untuk yang terdaftar sebagai DPTB, dia bisa melakukan pindah memilih. Jadi batas waktunya itu ada yang H-7, ada yang 30 hari sebelumnya. Jadi untuk H-7 ini untuk khusus untuk yang menjalankan tugas, terus ada yang menjadi tahanan juga. Nah, ini bisa dilakukan sebelum tanggal 20 November. Tetapi untuk pelajar nanti berarti 30 hari sebelum 27 November dia sudah bisa mengajukan pindah memilih. Jadi untuk adik-adik pelajar, dia tetap mendapatkan hak pilihnya. Kalau pindah di luar Kayong Utara, berarti hak pilihnya hanya gubernur dan wakil gubernur saja. Kalau dia memilihnya ke Pontianak atau ke Ketapang, begitu Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kita berharap tentunya partisipasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara untuk selalu menjaga keamanan supaya daerah kita ini tetap kondusif ya menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November di tahun 2024. Jadi
data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu atau juga pilkada ini menjadi salah satu instrumen penting yang tentunya menentukan kualitas dari demokrasi tadi ya Pak ya. Dan tentunya nanti juga Pak Sherman akan memberikan penjelasan lebih detail ya tentang pemutakhiran dari data pemilih pilkada serentak ya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya. Baik Bapak, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, sahabat pemilih di Radio RKU Kabupaten Kayong Utara. Untuk perlu kami sampaikan kembali kepada warga Kabupaten Kayong Utara untuk dapat melakukan cek terdaftarnya sebagai pemilih melalui cek DPT online. Untuk cek DPT online ini di pemilu kemarin ada fitur-fitur yang sudah berubah, di mana kalau kemarin kita cukup memasukkan NIK yang ada di KTP kita, langsung keluar TPS dan alamat TPS yang akan kita untuk memilih sebagai pemilih. Namun untuk pilkada ini KPU RI sudah melakukan pembaruan untuk menjaga keamanan dari masing-masing pemilih. Jadi untuk cek DPT online ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Untuk yang pertama, silakan para pemilih semuanya melakukan ketik di akun Google, cek DPT online. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua, akan diminta untuk memasukkan NIK dari masing-masing pemilih, sehingga NIK yang ada di KTP silakan untuk dapat dimasukkan. Itu langkah selanjutnya. Dari aplikasi akan mengirimkan nomor HP. Jadi nomor HP dari yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya nomor HP orang yang bersangkutan tapi tak punya HP, bisa menggunakan nomor HP teman atau kerabatnya. Jadi setelah memasukkan nomor HP, nanti akan dikirim OTP dari nomor HP melalui WA, pesan WA ke yang bersangkutan. Kemudian langkah selanjutnya memasukkan OTP itu, barulah langkah selanjutnya dapat tertera untuk nama yang bersangkutan dan TPS berapa dia terdaftar, dan alamat TPS-nya sudah dilengkapi dengan Google begitu. Jadi tentunya memang sudah ada beberapa aplikasi yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum ya untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Kayong Utara ya untuk memastikan apakah mereka ini sudah terdaftar atau belum ya Pak ya. Iya, jadi kalau misalnya mereka mungkin waktunya agak susah ya untuk sedikit meluangkan waktu datang ke KPU untuk memastikan apakah mereka atau anggota keluarga mereka ini sudah terdaftar atau belum. Tapi dengan beberapa aplikasi tadi yang disediakan oleh KPU, tentunya kita bisa mempermudah untuk memastikan diri kita ini apakah sudah terdaftar atau belum ya Pak ya. Meskipun seperti yang Bapak sampaikan tadi ada sedikit perubahan ya untuk melindungi data-data dari pemilih Kabupaten Kayong Utara atau masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya untuk tanggapan masyarakat. Jadi ketika pemilih ataupun warga masyarakat Kayong Utara sudah memastikan terdaftar sebagai pemilih, maka otomatis nanti sudah masuk ke dalam daftar pemilih. Namun apabila tidak terdaftar ke pemilih, bisa juga langsung datang ke PPS, PPK ataupun KPU. Kalau memang juga tidak sempat ada waktu datang ke PPS atau PPK ke KPU, dapat melakukan cek di laman KPU kpu.go.id untuk lapor pemilih. Jadi melalui HP pun bisa melakukan pelaporan terhadap pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih, yaitu melalui laman lapor pemilih. Jadi buat masyarakat tentunya kita sudah lebih dipermudah ya Pak ya. Jadi tinggal bagaimana kita bisa meluangkan waktu sedikit untuk memastikan apakah diri kita ini sudah terdaftar atau belum. Dan kita juga berharap ya Pak ya bahwa masyarakat juga ikut berperan aktif nih untuk mensukseskan pilkada yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini, tepatnya pada bulan November.
Baik, yang lainnya Bapak silakan. Untuk yang lainnya perlu kita sampaikan juga untuk jumlah TPS ya yang ada di Kayong Utara untuk pemilu dan pilkada ini berbeda. Jadi untuk pemilu kemarin jumlah TPS kita di Kayong Utara ini ada 378 TPS. Tetapi untuk pilkada ini kita hanya 206 TPS. Jadi ada terjadi pengurangan jumlah di TPS yang ada di Kayong Utara. Ini boleh disampaikan sebabnya Bapak, ini kok tiba-tiba kurangnya, kan ini cukup banyak sekali ya Pak ya. Betul. Jadi di peraturan KPU-nya pada saat pemilu kemarin karena jumlah surat suaranya itu kan terlalu banyak ya, ada 5 surat suara dan untuk surat suaranya terutama untuk yang DPR RI, DPRD provinsi dan DPR kabupaten ini kan terlalu lebar. Jadi perlu waktu sekali untuk masuk ke TPS-nya. Jadi kemarin kebijakan KPU RI itu setiap TPS itu untuk pemilu hanya 300 jumlah pemilih. Namun karena untuk pilkada ini jadi tidak sebanyak peserta pemilihnya, mungkin paling banyak juga mungkin 4 atau 5. Jadi untuk kertas suaranya itu kan agak semakin kecil gitu kan dibandingkan dengan mungkin pemilu kemarin. Sehingga kalau di undang-undangnya itu kan 800 setiap TPS ya. Tetapi di kebijakan KPU RI di PKPU 7 tahun 2024 ini satu TPS-nya itu paling banyak itu 600 TPS, 600 pemilih. 600 Jadi dengan bertambahnya kebijakan dari 300 ke 600 ini tentunya mengurangi jumlah TPS yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Begitu Bu. Oke, jadi terima kasih Pak ya atas penjelasannya, sehingga masyarakat nanti tidak bertanya-tanya kembali ya, kok TPS-nya misalnya berubah dari pelaksanaan pemilu kemarin ya. Jadi mungkin dalam satu rumah kan, kalau kemarin-kemarin waktu pada saat pemilu itu memang ada perubahan ya Pak ya. Jadi ada dalam satu rumah misalnya ada salah satu anggota keluarganya ini di TPS yang berbeda dengan anggota keluarga yang lainnya. Oke, jadi itu tadi ya penyebab dari berkurangnya jumlah TPS pada saat pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November di tahun 2024 tadi. Untuk yang jumlah TPS yang semakin berkurang, namun tidak membuat kita untuk dalam satu keluarga itu memecahnya kepada beberapa TPS Bu, TPS yang berbeda. Jadi terutama di dalam satu kakak itu tidak diperkenankan untuk memilihnya berbeda TPS. Jadi walaupun dia satu keluarga dalam satu kakak itu tetap dalam lingkup satu TPS. Jadi kemarin kita sudah pastikan dalam berdasarkan NIK dan NKK-nya untuk pemilih yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini dalam satu kakak itu tidak akan terpisah TPS-nya, tetap dalam satu TPS. Hanya saja mungkin pemilih kemarin yang biasanya mungkin maksimal itu cuma 300, ini ada yang mungkin 400, ada yang 500, bahkan ada yang 580 sampai 590 untuk daerah-daerah yang perkotaan ya. Untuk yang jangkauan masih dalam satu wilayah yang tidak terlalu jauh. Demikian Ibu. Dan untuk selanjutnya Bapak silakan ya untuk memberikan himbauan lah ya kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Kayong Utara, kemudian juga buat adik-adik pemula kita yang mungkin kalau pemilu kemarin usia mereka belum nyampe 17 tahun, jadi pilkada yang akan dilaksanakan di bulan November ini, jadi usia mereka udah mencapai 17 tahun atau sudah lewat mungkin beberapa hari. Jadi mereka ini kan pemula ya dalam pemilihan tadi. Silakan Bapak. Baik, sahabat pendengar RKU FM Kabupaten Kayong Utara, sahabat pemilih, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara untuk terus berperan aktif dalam proses pemutahiran data pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024. Pastikan sahabat pemilih terdaftar sebagai pemilih di DPT Kabupaten Kayong Utara, dan pastikan
juga sahabat pemilih untuk datang ke TPS masing-masing yang berada di wilayah sahabat untuk dapat melakukan aspirasi pemilih, di mana tanggal 27 November itu akan dilakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, khususnya Kabupaten Kayong Utara. Suara saudara semuanya tentunya menentukan masa depan Kabupaten Kayong Utara yang lebih baik. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam Pilkada serentak tahun 2024. Dan tetap jaga kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar golongan. Jangan sampai kita terpecah belah untuk pilkada yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini. Pastikan kita tetap rukun dan damai, sukacita dalam melaksanakan pemilihan pilkada serentak tahun 2024 ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita impikan untuk Kabupaten Kayong Utara di 2025 sampai 2030 yang akan datang menjadi penentu nasib Kabupaten Kayong Utara menjadi lebih sejahtera. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Suherman ya atas waktunya, tentunya telah hadir di studio RKO dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini di tengah kesibukan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa saat ini yang dimulai dari tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024 ini ada pendaftaran dari paslon-paslon yang akan mengikuti pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November di tahun 2024. Jadi kita berharap tentunya khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya untuk selalu berperan aktif dalam mensukseskan pilkada yang akan kita laksanakan nanti, dan juga memberikan hak pilihnya ya untuk masa depan Kayong Utara 5 tahun yang akan datang. Jadi jangan sampai golput. Kemudian kalaupun misalnya kita beda pilihan, itu hal yang biasa saja ya Pak ya, dalam demokrasi. Yang pastinya di sini kita menjaga netralitas kita, kemudian mari bersama-sama ya kita menjaga keamanan supaya nanti pelaksanaan pilkada tersebut bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kendala. Jadi walaupun misalnya ada kendala sedikit-sedikit itu adalah hal yang wajar saja, tapi jangan sampai nanti ada yang besar-besarnya ya Pak ya. Betul. Jadi ini juga peran aktif dari masyarakat kita harapkan ya dalam mensukseskan pilkada tersebut. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan apa yang disampaikan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pendengar dan seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara, sehingga mereka juga mengetahui tahapan-tahapan pilkada ini sudah sampai di mana saja. Baik, kita berpisah dan insya Allah akan jumpa kembali. Tentunya akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.